Selamat siang buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Bapa kita karena dari pagi hingga sampai siang hari ini kita masih dan selalu diberkatinya. Terima kasih Bapa untuk berkat kesehatan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Terpujilah namamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan melanjutkan firman Tuhan dan pastinya kita akan undang Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, puji dan syukur anakmu panjatkan hari ini ya Bapa. Pada siang hari ini Engkau masih menyertai kami. Kami mengucapkan terima kasih atas berkat kesehatan yang tidak bisa dibeli dengan apapun juga. Sekarang kami akan membaca firman-Mu ya Bapa. Ajari kami supaya kami mengerti, supaya kami turut kehendak-Mu melakukan dan memuliakan nama-Mu. Dosa kami yang begitu banyak hapuskan ya Bapa. Dan biarlah sempurnakan doa kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Silahkan kalian nonton yang di part 184, itu judulnya Di Taman Getsemani. Jadi kalau kalian mau nonton di sana silahkan. Dan kita akan masuk ke part 185, judulnya Yesus ditangkap. Ayatnya ada di 4 kitab, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Yang aku akan baca adalah di Markus dan di Lukas. Jadi aku akan kasih ayatnya yang di Matius dan yang di Lukas. Matius 26 ayat 47 sampai 56, Lukas 22 ayat 47 sampai 53. Yang aku akan baca di sini Markus dulu. Markus 14 ayat 43 sampai 52. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku, tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya, mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Jadi tadi kita sudah membaca firman Tuhan bagaimana ketika Yesus akan ditangkap. Jadi sebelum ini kalian silahkan nonton ya video yang lalu itu, supaya jadi nyambung ke saat sekarang. Karena di video yang lalu itu ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, bagaimana pergumulannya di sana. Dan di sini dikatakan ya Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Jadi ketika dia menjadi seorang yang lahir ke dunia, dia pun merasakan takut, dia pun merasakan sakit. Ya, jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang benar-benar baik. Dia tahu apa yang kita rasakan. Seperti aku bilang di video yang lalu, Dia itu Tuhan yang kasih. Dia tahu kita sakit, kalau ada lagi ujian, ada masalah, Dia tahu. Makanya udah datang aja tetap sama Tuhan. Jangan keluar dari Tuhan, karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita akan masuk di sini. Ketika di sini dikatakan Yesus ya masih berbicara ya waktu itu sama murid-muridnya, itu adalah ibaratnya masih pagi-pagi buta ya, masih mungkin sekitar jam 2 jam 3 kali ya. Itu pagi-pagi waktu Yesus sampai 3 kali ya, 3 kali dia bolak-balik berdoa. Dalam artian dia meminta kepada Bapa itu, sekiranya kalau bisa katanya, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Artinya supaya jangan sampai terjadi penyalipan itu. Tetapi Tuhan di akhir doanya selalu mengatakan, tapi biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Dan pada saat itu, setelah semuanya selesai, bahkan dia bertemu dengan murid-muridnya lagi, dia lihat, sudah cukuplah katanya, tidurlah sekarang, istirahat. Jadi pada saat jam-jam di mana Tuhan Yesus merasakan ketakutan itu, dia di situ benar-benar berdoa, sampai katanya apa? Keringat air matanya itu seperti darah. Kalau kita masuk ke dalam
firman Tuhan ini, masuk ke dalam posisi di mana Tuhan merasakan itu. Itu sama halnya ketika kita memang mengalami contohnya ada masalah, terus kita nggak bisa melakukan apa-apa. Ataupun ketika kita dihadapkan misalnya dengan sesuatu kenyataan yang di luar dugaan kita, ya, atau kehilangan seorang yang kita kasihi, atau pokoknya yang merenggut kebahagiaan kita, itu biasanya kita pasti rasanya kayak mau mati rasanya, ya, karena kayaknya kita itu kayak nggak ada semangat lagi untuk hidup. Nah, sama halnya ketika Yesus pun mengalami kematian itu. Tapi Yesus selalu mengatakan, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Dan biarlah semua yang engkau telah firmankan itu digenapi. Ketika halnya sekarang pada saat prajurit, ya, di sini dikatakan, waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua. Jadi ada di situ prajurit, ya, datang membawa pentungan, pedang, jadi kayak mau perang aja, padahal yang mau ditangkap satu orang, ya. Jadi pada saat itu mereka datang membawa peralatan perang-perangnya itu, ya, pedang, pentungan. Kemudian si Yudas udah kode, ya, udah mengodekkan sama orang yang prajurit itu, nanti kalau aku datang siapa yang kucium, nah itulah orangnya, tangkaplah dia, katanya. Nah, ketika pada saat itu Yudas datang dan katanya, Rabi, kemudian dia mencium Yesus Kristus, ya. Dia mencium Yesus Kristus, kemudian prajuritnya datang dan menangkap Yesus, memegang tangan Yesus, dan mereka menangkapnya. Di sini dikatakan pada saat si Yudas itu mencium Yesus kemudian ditangkap, katanya di situ ada salah seorang yang menghunus pedangnya. Jadi salah satu muridnya itu langsung memotong. Kalau nanti kita baca di Lukas, itu adalah si Petrus yang memotong telinganya salah seorang dari hamba atau prajurit yang menangkap Yesus itu. Kemudian Yesus mengatakan di sini, aku akan baca, ya, di sini juga dari ayat 47. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya lalu meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Jadi Yesus bilang, ngapain kamu bawa pentung, pedang? Emang aku penyamun? Ibaratnya Yesus kan cuma seorang diri. Oke, ada murid-muridnya yang lain. Tetapi kan mereka bukan prajurit, tapi mungkin mereka adalah prajurit yang siap siaga, ya. Kalau mungkin bawa pedang juga. Tetapi ketika Yesus di ayat 49 katakan, padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku, tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Lalu semua murid-murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Jadi ketika Yesus di situ udah mengatakan, kamu pikir aku ini penyamun, makanya kamu bawa pedang dan pentungan. Tuhan sudah ingatkan kepada si prajurit itu. Tetapi di situ dikatakan, Petrus juga memotong telinga dari hambanya itu. Kemudian Yesus mengatakan, sarungkan pedangmu itu, ya. Kalau kalian baca di Matius dan Markus itu, dia suruh sarungkan. Kemudian Yesus mengembalikan telinga hamba atau prajurit itu, hamba imam besar itu, dia kembalikan, dia lengketin lagi kupingnya dan lengket, ya. Nah, itu dari situ sebenarnya sudah ada mujizat. Tetapi kenapa mereka masih menolak dan malah menangkap Yesus? Itulah pekerjaan iblis. Iblis nggak mau Yesus mati di kayu salib. Kenapa? Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, kita bakalan hidup sia-sia. Bakalan kita masuk neraka. Bakalan kita itu binasa. Jadi kita nggak layak untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus ke surga. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kematian Yesus itu bukan ece-ece, bukan main-main, bukan mau gagah-gagahan. Kematian Yesus itu adalah untuk menebus dosa kita. Jadi ketika Yesus mati di kayu salib itu, dan dia menjelma menjadi manusia itu adalah pekerjaan yang mulia. Itu adalah pekerjaan yang benar-benar tidak bisa terbayarkan. Karena dia membayar kita, menebus kita dari dosa kita. Sehingga kita sekarang, kita selamat kalau kita percaya kepadanya. Kalau kita menerima dia sebagai juru selamat pribadi kita. Kalau kita mengakui otoritasnya Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita melakukan semua firman-Nya. Itulah janji Tuhan, yaitu apa? Hidup yang kekal itu. Nah, ketika di sini dikatakan juga, di ayat 50 aku baca, ya. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri.
Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya. Mengikuti dia, mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Jadi ada mungkin ini bukan murid Tuhan Yesus barangkali karena dia nggak dijelaskan di situ, tapi ada seorang yang mengikuti Tuhan Yesus. Jadi dia katanya cuman pakai lenan aja gitu, kayak kainnya zaman dulu kan cuman kain dililit-lilitkan gitu ya. Nah, ketika pada saat penangkapan Yesus, nah prajurit mau menangkap dia juga, tetapi karena dia pakai itu ditangkap bajunya, kemudian dia tinggalkan, dia buka bajunya, dia lari dan dia lari telanjang katanya. Kenapa? Karena ketakutan. Karena Yesus sudah ditangkap. Jadi pasti mereka nggak ada yang berani, sama seperti di video yang lalu aku sudah katakan. Ketika kita berteman contohnya di luar, ya tiba-tiba polisi datang, ditangkaplah teman kita itu, terkenalah ini. Pasti kita takut ya. Atau mungkin kita pada saat polisi ada di situ kita udah lari duluan. Atau mungkin pada saat itu kita udah bilang, aduh aku baru kenal, aduh aku baru ini, aku nggak kenal baik dan sebagainya. Karena kita takut nanti terseret-seret oleh masalah kawan kita itu. Di situ Yesus sebenarnya sudah prediksi. Ketika dia bilang, kalian tidak akan melihat aku lagi, tetapi kalian juga akan melihat aku lagi nantinya. Dan mereka nggak ngerti murid-muridnya awalnya ya. Dan Yesus sudah katakan juga, kalian akan meninggalkan aku, tetapi Bapa aku tidak pernah meninggalkan aku. Jadi ketika manusia meninggalkan kita, siapapun itu ya, saudara kita, keluarga kita, orang tua kita, nggak usah takut. Kenapa? Karena kita yakin Bapa kita itu akan menjaga kita. Kemudian di sini aku akan lanjutkan untuk yang di kitab Yohanes ya, aku tadi juga udah katakan bahwasanya aku akan baca di dua kitab ini. Yohanes 18 ayat 1 sampai 11. Yesus ditangkap. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan pasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, sulu dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas mengkhianati dia, berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, siapa yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu dan meletakkannya kepada hamba imam besar, dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Maskus. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Jadi ini udah aku baca di Markus dan Lukas ini, di mana di sini dikatakan si Petruslah yang keluarkan pedang dia. Kemudian dia potong telinga hamba atau prajurit yang mau menangkap Yesus. Tapi Yesus mengatakan sarungkan itu, katanya di Matius 26 ayat 52. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Jadi di sini udah jelas ya. Jadi Yesus sendiri pun gak suka. Sebenarnya Yesus sudah mengatakan juga ya, ketika dia bilang, apakah aku ini penyamun? Makanya kalian membawa pedang dan pentungan. Aku pun bisa membawa apa? Bala bentara turun dari surga. Prajurit dari surga, malaikat-malaikat Tuhan. Tetapi kata Tuhan, tapi biarlah ini supaya semuanya digenapi apa yang dituliskan oleh nabi-nabi. Jadi Yesus mau dia mati di kayu salib, dia melakukan kehendak Bapa itu, bukan kehendaknya dirinya sendiri ya. Jadi di sini juga dikatakan bahwasanya kita anak-anak Tuhan yang benar-benar kita itu sudah dipulihkan ya, setelah Yesus nanti posisinya sudah ditangkap ya, nanti kita akan lanjut lagi cerita di mana Yesus akan dihadapkan ya. Karena hari ini aku akan bikin 2 video, jadi
Tapi semalam aku nggak sempat, jadi aku bikin videonya sambungannya lagi supaya videoku ini nggak panjang. Jadi aku akan sambung lagi. Dan di sini aku mau katakan bahwasanya ketika kita lagi ada masalah ya, sama halnya juga ketika kita juga tidak siapa-siapa, teman-teman kita pasti pergi semua, nggak ada yang mau tinggal, nggak ada yang lihat kita. Nah, jadi ketika kita berhasil, ketika kita adalah ya yang dibanggakan ya, semuanya kadang-kadang ada yang ngaku-ngaku teman, semuanya kadang-kadang menjadi dekat. Tapi itulah kita harus menyadari, sedangkan Tuhan saja, sekelas Tuhan aja diperlakukan seperti itu ya, dia sekelas Tuhan, apalagi kita manusia. Tapi Tuhan mengatakan apa? Tetap percaya sama Tuhan, karena sekalipun orang-orang terdekatmu meninggalkan engkau, tapi aku tidak meninggalkan engkau. Jadi kalau kalian tidak hidup di dalam Tuhan, rugi, sia-sia hidupmu. Manusia sebatas itu aja dia. Artinya kalaupun kita punya teman di dunia ini, tidak ada yang sesetia daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau kita mau ngefans, kalau kita mau punya teman, punya sahabat, biarlah kita dekat sama Bapa itu, karena dia itu adalah Bapa yang setia, Bapa yang kasih. Kita akan melanjutkannya nanti di video selanjutnya. Kita berdoa supaya apa yang kita baca hari ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu. Pada saat ini ya Bapa, kami mengucap syukur di mana Engkau, pada saat Engkau ditangkap Bapa di dunia ini. Kalau mau dipikirkan begitu sedihnya, apalagi Engkau mati bukan karena dosamu, tapi karena dosa manusia, dosa-dosaku yang banyak ya Bapa, sehingga Engkau mau mati di kayu salib supaya aku selamat, supaya aku tidak binasa. Bapa di surga, terpujilah namamu hari ini sampai selama-lamanya. Anakmu selalu ingin berdoa untuk orang-orang di luar sana Bapa. Siapapun mereka yang sakit Engkau sembuhkan, yang sedang mengalami masalah Engkau berikan solusi jalan keluar supaya dia dapat menyelesaikan masalahnya, yang sedang mencari pekerjaan Engkau berikan pekerjaan ya Bapa. Kemudian orang-orang yang sedang bergumul untuk memaafkan dirinya, memaafkan orang lain, keluarganya, temannya, dan siapapun yang pernah menyakiti hatinya, sembuhkan luka-luka itu Bapa. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan di-share. Kalau kalian punya komen, silakan di komen. Tuhan Yesus memberkati. Amin.